Karena tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam kebaktian umum. Syukur kita naikkan di hadirat Tuhan. Dan saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat berbakti dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik yang kita di sini dan yang secara online dan secara tunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita angkat pujian, kita muliakan nama Tuhan dengan judul Janjimu Seperti Fajar. Saudara kita semua bangkit berdiri. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan itu Tuhan, kami datang di tempat ini bersyukur Tuhan, oleh karena rahmat kemurahan-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Walaupun kami ini Tuhan banyak kekurangan, banyak kelemahan Tuhan, tetapi karena kasih-Mu menutupi segala itunya Tuhan. Dengan itu Tuhan, biarlah hati kami, jemaat-Mu yang hadir di sini Tuhan, dengan rindu Tuhan datang di hadirat-Mu, mau dibentuk Tuhan, mau dipimpin oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Engkau yang berhadirat, urapi kami semua Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kami oleh darah-Mu Tuhan. Dan biarlah kami datang di sini bersyukur, bersekutu bersama saudara-saudara kami, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, melingkupi hati kami, pikiran kami, dan ruangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, haleluya Bapa, amin. Silakan duduk kembali. Puji bagi Tuhan, kita angkat pujian selanjutnya, Hari-hariku lalui.
aktivitas kita di dalam Tuhan, maka apa yang mustahil bagi kita di dalam semua keinginan kita pasti Tuhan lancarkan. Dengan itu marilah kita tetap mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, walaupun banyak tantangan, tetapi Tuhan menjanjikan hari yang baik di dalam kehidupan kita. Lewat firman-Nya kita mau dipimpin. Ada puji Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Ku tak cemas. Kita semua bangkit berdiri. Tiada caranya dengan rela yang mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga, sebab itu yang pimpinku selalu. Ketika kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, maka pimpinan yang sempurna Tuhan akan sediakan di dalam setiap langkah hidup kita. Dengan itu, marilah kita tetap setia walaupun hari-hari yang kita lalui banyak lika-liku, tetapi percaya Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Kita angkat pujian selanjutnya, firman-Nya air kehidupan. Perbuatan yang besar, Dia tinggalkan kita.
semakin teguh di dalam firman Tuhan. Dengan itu, marilah kita siapkan hati kita, kita sambut firman-Nya, biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita mengerti dan dituntun lewat firman yang akan dibukakan nanti. Dengan itu kita angkat pujian sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Di saat aku berbeban berat. Haleluya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah kepala, Engkau yang memimpin seluruh pergerakan dari tubuhmu, dan Engkau yang memberikan kehidupan atas tubuhmu. Itulah sidang jemaatmu yang Kau kasihi. Itulah kami Tuhan, tolong kami yang lemah ini dan banyak kekurangan, Kau dapat menyempurnakan lewat firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa atas kehidupan kami, memberikan kami pengharapan, kekuatan, damai sejahtera, bahkan selalu berkemenangan Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa sejahtera mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah biskotnya pergi dari tempat ini, firman-Mu saja berhadirat di tempat ini, dan biarlah firman-Mu yang menjadi perkataan-Mu memberikan pada kami kekuatan, dan selalu Tuhan Kau memberikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan hari ini saya diizinkan untuk bisa membawakan apa yang menjadi bagian dari firman Tuhan yang adalah makanan secara rohani. Nah, kalau makanan secara rohani ini berbeda dengan makanan secara tubuh. Kalau makanan rohani diumpamakan oleh Tuhan seperti mana? Seperti mana? Mana itu diulang terus diulang, dan memang seperti makanan jasmani, tetapi ada kali dan banyak kali manusia bosan dan banyak mengeluh, bahkan mengomentari, bahkan bersungut-sungut akan mana. Ya, tapi kita berdoa pada hari ini supaya Tuhan membukakan rahasia firman Tuhan. Ya, salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan yang mengikuti ibadah ini juga secara online. Kami mengucapkan salam persekutuan di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita buka kitab kita dari Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ya. Dengan bulan di bawah kakinya. Ya, terus? Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, kita sudah mendengar beberapa minggu belakang bagaimana ini adalah suatu tanda yang besar. Ya, dari puncak tanda-tanda, tanda yang terbesar adalah seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kita lihat keadaan dari perempuan ini. Ayat yang kedua. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, cukup dulu sampai situ. Terima kasih. Ya, kita sudah mendengar siapa perempuan ini. Ya, perempuan ini ada di 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Ini adalah gereja Tuhan. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Ini adalah gereja Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dan inilah gereja Tuhan. Dan ini memang disampaikan kepada jemaat Korintus dan dinubuatkan juga kepada kita semua gereja Tuhan. Ya, jadi gereja Tuhan itu digambarkan seperti perempuan. Seperti perempuan. Tapi perempuan di sini sudah benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan harus benar-benar nanti diubahkan oleh Tuhan. Inilah suatu gambaran atau penglihatan terbesar. Kalau dalam bahasa aslinya besar ini mega. Ya, dalam bahasa aslinya megas. Artinya puncak terbesar. Dan ini puncak dari penglihatan dan sangat mengherankan. Ya, jadi sudah kita mendengar ada 2 mujizat terbesar. Yang pertama, Allah menjadi manusia, turun ke dunia. Itu mujizat terbesar. Dan yang kedua, gereja Tuhan serupa dengan Kristus. Ada banyak mujizat, mungkin ada orang sakit bisa menjadi sembuh, orang yang timpang bisa berjalan dengan benar, orang buta bisa melihat. Itu mujizat. Tapi yang terbesar adalah bagaimana seseorang itu bisa berubah. Wah, ini terbesar. Kita sudah mendengar penglihatan ini juga dilihat oleh Musa. Penglihatan ini dilihat oleh Musa waktu itu semak duri terbakar. Tetapi tidak habis. Menyala tetapi tidak terbakar. Maaf. Menyala tetapi tidak terbakar. Di sini juga gereja Tuhan berselubungkan matahari, tetapi tidak terbakar. Nah, itu menggambarkan gereja Tuhan dalam api kemuliaan Tuhan. Nah, ini harus ditunjukkan nanti pada akhir zaman. Gereja Tuhan itu harus benar-benar
menjadi gereja yang sempurna, serupa dengan Kristus. Ya. Kita lihat di sini keadaan gereja di ayat yang kedua. Gereja ini sedang mengandung. Ya, sudah jelas gereja ini sedang mengandung. Bukan mengandung secara yang jasmani, tetapi secara rohani. Ya. Seperti Maria waktu dikandung, bukan dari hal-hal duniawi, tetapi dari benih ilahi. Nah, di sini juga mempelai perempuan atau kita gereja Tuhan harus ada benih ilahi di dalam hidup kita. Harus ada benih ilahi. Apa itu benih ilahi? Yaitu firman dan juga Roh Kudus. Ya, kalau tidak ada benih ilahi di Mazmur 7 ayat 14, kita baca Mazmur 7 ayat yang ke-14. Nah, jadi setiap orang itu pasti ada isinya. Entah itu isinya yang baik atau di sini isinya yang buruk. Mazmur 7 ayat yang 13. Ya, ayat yang ke-13. Mazmur 7 ayat yang ke-13. Sungguh kembali dia boleh mengesapkan maaf, ayat yang ke-14. 14. Terhadap dirinya Ya. ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan. Ya. Dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Ya. Sesungguhnya orang itu hamil Ya. dengan kejahatan. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Nah, kalau tidak mau diisi benih ilahi di dalam rahim secara rohani, saya sebutkan di sini, pasti akan berisi suatu kejahatan. Terus Ia mengandung kelaliman ya, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. dan akhirnya melahirkan dusta. Dusta ini artinya tidak benar. Nah, oleh sebab itu ucapan bibir kita salah satu bukti bahwa kita hidup benar. Kalau masih hidup dalam dusta, dalam ketidakbenaran, hidup kita, rahim kita diisi oleh benih yang jahat. Ini ucapan ini meluap dari hati kita. Nah, jadi benih ilahi itu ada di dalam hati kita, mengeluarkan apa yang menjadi perbendaharaan. Kalau perbendaharaan kita baik, ucapan juga pasti baik. Tidak ada dusta, sampai tidak ada dusta. Kadang-kali dusta ini menjadi dosa yang tidak dianggap oleh setiap orang. Tetapi, saudara, kalau kita mengasihi dusta atau berucapkan dusta, itu artinya hidup kita tidak benar. Bertobat itu sampai, ukuran bertobat itu sampai tidak ada dusta. Karena dosa itu selalu ditutupi dengan dusta. Ya, selalu ditutupi dengan dusta. Nah, akhirnya melahirkan dusta. Nah, inilah kalau tidak diisi dengan benih ilahi. Ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita mengandung benih firman atau ada dalam hati kita benih firman dan Roh Kudus? Kita mengadakan bulan Desember itu bulan-bulan Natal. Ya. Disinggung saja sedikit. Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 ayat yang ke-26. Nah, ini kalau kita mau diisi oleh firman Tuhan atau mengandung, di dalam hidup kita mengandung benih firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Ya. Kita lihat di Lukas 1 ayat yang ke-26. Ya, ini suatu gambaran bagaimana supaya kita diisi oleh benih ilahi. Ya. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Ya. di Galilea Ya. bernama Nazaret. Ya. Jadi malaikat Gabriel ini suatu gambaran. Kalau di dalam kitab Wahyu, malaikat itu adalah sidang
malaikat itu adalah gembala. Malaikat itu adalah gembala. Jadi di sini malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Terus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf Ya. dari keluarga Daud. ya, Nama perawan itu Maria. ya, Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, salam. hai engkau yang dikaruniai. Ya, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertai engkau. Cukup dulu sampai situ. Nah, ini suatu gambaran bagi kita bagaimana supaya kita bisa diisi oleh benih ilahi. Seperti Maria diisi oleh benih yang bukan dari hasil duniawi, tetapi hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita juga kalau mau diisi firman, kita harus lihat seperti Maria ini, ya. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama, ya, harus mendapat kasih karunia Tuhan. Itu syarat mutlak kalau kita mau diisi benih firman. Apa saudara? Mendapat kasih karunia. Kasih karunia ini adalah pilihan Tuhan. Ya. Kalau seseorang mendengarkan firman Tuhan, dia bisa mengerti. Bisa hadir Roh Kudus dalam dirinya, itu bukan karena kehendak dirinya sendiri, tetapi memang pilihan Tuhan. Itu orang yang dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan sampaikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Banyak kali kita mendengarkan banyak orang ketika kita mendengarkan bahwa dia tidak mengerti firman Tuhan. Ya. Ada mungkin pernah merasakan semacam itu? Datang ibadah, rajin ibadah, tetapi tidak mengerti firman Tuhan. Walaupun saya katakan firman itu memang tidak bisa dipaksa supaya orang bisa mengerti. Ya. Tetapi memang kalau orang bisa mengerti, itu tanda-tanda kita masuk dalam pilihan Tuhan. Ada amin? Ya. Dalam Yohanes 5 ayat 16. Jadi dalam mendengarkan firman Tuhan juga Tuhan memilih mana yang bisa dimasuki benih firman dan mana yang memang tidak bisa. Ya. Yohanes 5 ayat yang 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Yohanes 5 ayat 16, maaf. Yohanes 5 ayatnya yang Ya. ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Maaf, Yohanes 15. Salah. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Maaf, saya salah. Bukan kamu yang memilih aku. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, Ya. tetapi akulah yang memilih Iya. kamu. Kita baca bersama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Terus, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi untuk menghasilkan buah ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, bukan orang-orang sembarangan. Terus, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita.
Untuk bisa mengerti firman Tuhan juga Tuhan pilih-pilih orang. Tidak sembarangan orang bisa mengerti firman Tuhan. Ya. Bayangkan untuk bisa mengerti saja Tuhan menunjuk orang-orang pilihannya. Untuk hanya bisa mengerti dan beriman. Untuk bisa menghasilkan buah. Tuhan kalau sudah memilih, dia juga menetapkan. Nah, sekalipun firman Tuhan disampaikan di ruangan ini, tapi memang firman Tuhan diibaratkan 4 tanah dalam hati orang itu ya. Ada tanah yang baik, ada tanah yang dipenuhi semak duri, ada tanah yang berbatu-batu, dan tanah hati yang keras. Kalau dalam pengajaran atau pelajaran yang diterima oleh kami, hamba Tuhan, jadi dalam satu ibadah 25% saja bisa mengerti firman Tuhan, itu sudah berhasil. 25%. Itu sudah suatu keberhasilan. Bukan untuk mengecilkan yang lain, tapi ini suatu pengajaran. Dan memang terjadi juga dalam orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Ketika saya belajar, beberapa murid ya, waktu sekolah kitab, ternyata memang ada yang gugur. Sudah lagi tidak menjadi hamba Tuhan. 25% itu sudah suatu keberhasilan. Ya. Jadi jangan main-main saat mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang dipilih oleh Tuhan untuk berbuah. Ya, tidak semua orang bisa mengerti, percaya, bahkan memiliki firman. Ya, karena memiliki iman ini bukan hasil dari kemauan kita. Ada orang mungkin ya ada orang yang mungkin bisa mampu dalam hal-hal yang jasmani, mungkin sekolah dia baik, sekolah nilai tinggi, tapi untuk mendengar firman Tuhan, apakah dia bisa memiliki iman atau tidak? Ya, bukan karena keinginan kita juga, tapi karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita sudah bisa mengerti firman Tuhan, bisa menjadi iman, itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Banyak orang pintar dijelaskan firman Tuhan tidak mengerti dia, tidak mengerti. Bahkan kadang-kadang ada orang, maaf saja, mungkin dalam ukuran dunia dia bodoh, mungkin tidak terpandang, dia bisa mengerti firman Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak mungkin memilih orang-orang sembarangan. Karena dipercaya firman ini dipercaya juga kerajaan surga. Orang yang dipercaya firman dipercaya kerajaan surga. Ya, Ulangan 7 ayat 6 sampai yang ke-8. Ulangan 7 ayat 6 sampai yang ke-8. Apa dasar Tuhan memilih kita? Ya. Apa dasar Tuhan memilih kita? Ulangan 7 ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus Ya, bagi Tuhan memang ini Allahmu. diucapkan kepada orang Israel. Terus, Engkaulah yang dipilih oleh engkaulah Tuhan yang Allahmu dipilih oleh Tuhan Allahmu. dari segala bangsa di atas muka bumi, Iya, untuk menjadi umat kesayangannya. iya. Terus, Bukan karena lebih banyak jumlah. iya, kita lihat kalau orang Israel bukan karena jumlahnya banyak. Kalau saya lihat sensus, kalau tidak salah saya, Israel itu hanya, kalau tidak salah 12 juta gitu, kalau saya tidak salah ya. Kalau misalnya dikoreksi nanti bisa, ya sedikit sekali jumlahnya Israel. Bahkan agama Yahudi itu sedikit sekali jumlahnya. Ya, terus? Lagi, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun Ya. juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Ya, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena
Israel begitu banyak sehingga Tuhan terpikat oleh Israel dan oleh kita, sehingga Tuhan bisa memilih kita. Terus, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? iya, disebutkanlah kenyataan bahwa Israel adalah paling kecil dari segala bangsa. Terus, Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, ya, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. iya. Jadi apa dasar Tuhan memilih kita? Hanya satu. Dasarnya karena Tuhan mengasihi kita. Ada amin? Ya. Karena Tuhan mengasihimu di sini. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memilih Israel dari bangsa-bangsa. Walaupun mereka disebut di sini bangsa paling kecil. Tidak ada kekuatannya. Jadi apa tujuan dari Tuhan memilih kita? Supaya tidak ada satu orang pun yang bisa memegahkan diri. Karena Tuhan panggil dari orang-orang kecil, dari kehidupan kita yang tidak terpandang. Itu yang dipilih Tuhan. Ya. Bukan untuk mendiadakan juga orang-orang yang terpandang. Banyak juga orang yang terpandang dipilih Tuhan. Tetapi di sini dikatakan orang Israel suku bangsa atau bangsa yang paling kecil. Dan begitu juga kita. Kalau Tuhan memilih kita bukan karena kehebatan kita. Wah, saya orang kaya dan lain saya bisa ini itu. Tidak. Tetapi karena Tuhan memberikan kasih karunia. Nah, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita baca dari Lukas 1 lagi kembali ayat yang ke-28. Nah, kita lihat di sini kalau orang berada dalam kasih karunia Tuhan, di dalam Lukas 1 ayat yang ke-28, ini sudah menjadi suatu jaminan pasti. Kalau orang yang dipilih Tuhan, kita baca ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Ya. ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Tuhan menyertai engkau. Banyak sekali sekarang masa-masa, ya, banyak orang takut masa-masa yang sukar ini. Tapi di sini dikatakan, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Orang pilihan Tuhan pasti disertai oleh Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan pasti akan disertai oleh Tuhan. Kasih karunia ini bersejalan dengan penyertaan Tuhan. Jadi tidak usah takut kalau memang kita adalah orang pilihan Tuhan. Hidup kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Musa waktu melihat orang Israel menyembah lembu emas, ketika itu hati Tuhan terluka. Padahal baru saja diucapkan jangan membuatmu Allah atau patung untuk disembah. Tapi Israel membuat patung untuk disembah. Di situ Tuhan memberikan suatu seperti ancaman bagi orang Israel. Biarlah malaikat saja yang menyertai, memimpin kau. Tetapi saya tidak akan menyertai engkau. Wah, di situ hati orang Israel takut. Hati orang Israel gentar. Lebih baik saya tidak berjalan kalau saya tidak disertai oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Musa. Oh Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, lebih baik kita tidak usah berjalan. Akhirnya di situ Tuhan melunak. Akhirnya Tuhan mau menyertai kembali orang Israel. Nah, di sini begitu pentingnya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ini melebihi apapun di dalam dunia ini. Siapa di sini mau menjadi orang kaya tapi tidak disertai Tuhan?
Siapa di sini mau sukses, tetapi Tuhan tidak menyertai? Apalagi dalam keadaan sengsara. Sudah dalam keadaan sengsara, tidak disertai Tuhan lagi. Lebih cilaka. Ya, lebih cilaka. Tapi di sini lebih baik saya tidak berjalan kalau tidak disertai Tuhan. Nah, itu harus tanamkan dalam diri kita. Kalau Tuhan menyertai kehidupan saya mau berjalan. Tapi kalau tidak Tuhan menyertai, saya tidak mau berjalan. Dalam hal apapun juga. Kalau dalam hal yang tidak benar, itu sudah kita, ya, kalau dalam bekerja, misalnya korupsi, jangan bilang Tuhan sertai saya, supaya jangan ketahuan. Itu bodoh. Misalnya di sekolah, wah saya nyontek. Wah Tuhan sertai saya supaya nilai saya bagus. Ada keajaiban. Itu bodoh. Bukan itu. Tapi kalau kita mau disertai Tuhan, itulah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan itu juga orang-orang yang mau diisi oleh benih firman Tuhan. Nah, kita akan lihat, jadi orang yang menerima firman Tuhan ini memang kadang-kadang harus dihadapkan banyak tantangan. Seperti Maria. Ketika Maria disampaikan, ketika malaikat menyampaikan firman kepada Maria. Nah, sikap manusia ketika mendengarkan firman Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-34. Ayatnya ke-34. Ya. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya. Karena aku belum bersuami. Ya. Jadi memang ketika kita mendengar firman, kita dihadapkan kepada sesuatu yang mustahil. Ya, seperti Maria. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Bagaimana saya bisa mempunyai anak kalau saya belum bersuami? Ini ada terjadi banyak kebimbangan. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sampaikan firman, Tuhan pastikan dengan janji-janjinya. Banyak sekali anak-anak Tuhan bimbang. Wah, bagaimana ya? Bagaimana ini bisa? Kalau saya taat kepada firman Tuhan, wah saya tidak akan bisa berhasil. Kalau saya taat kepada firman, pasti saya dipermalukan. Kalau saya taat kepada firman, pasti banyak orang yang membenci saya. Banyak mungkin saya dijauhkan. Ya. Itu terjadi kebimbangan secara manusia. Kalau dikatakan manusia itu bilang secara wajar. Nah, memang itu adalah sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan itu selalu disertai rasa bimbang, takut. Ketika mau melakukan firman Tuhan, pasti kalau disertai keinginan daging, pasti akan ragu, bimbang. Nah, dan banyak kebimbangan ini yang berpengaruh itu adalah pikiran. Menimbang-nimbang, wah kalau saya taat firman Tuhan, saya menerima firman Tuhan, saya menerima benih firman Tuhan, pasti sesuatu yang tidak baik bisa terjadi. Nah, jadi memang Maria atau gereja Tuhan banyak sekali disertai rasa ragu, bimbang, takut karena pikiran diri sendiri. Bukan iman yang bekerja. Kalau pikirannya bekerja, biasanya iman itu dimatikan. Ya, tapi kalau iman bekerja, pikiran itu pikiran itu
kita nomor duakan. Ya. Bukan lagi pikiran itu yang menguasai, tapi iman yang menguasai. Terutama para laki-laki. Laki-laki biasanya bergantung banyak sekali kepada logika. Wah, saya kalau misalnya ibadah dalam keadaan sakit misalnya, wah saya pasti tambah sakit misalnya. Atau misalnya kalau saya mau taat kepada firman Tuhan, pasti saya dipermalukan. Mungkin apapun terjadi, wah mungkin saya tidak akan berhasil. Banyak. Karena pikiran manusia ini selalu ingin menguasai. Sebenarnya pikiran manusia ini harus dikuasai oleh firman Tuhan, bukan oleh keinginan. Ya. Tapi kita lihat di sini, saat Maria mulai bimbang dan ragu, Tuhan tidak meninggalkan Maria. Ada amin? Kita lihat pada saat Maria ragu dan bimbang, Tuhan menolong Maria. Dengan apa? Di ayat yang ke-35. Ya, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Iya. Roh Kudus akan turun atasmu. Iya, jadi ini yang bisa menguatkan kita. Apa itu? Roh Kudus. Nah, banyak orang bimbang. Banyak orang ragu. Tapi di sini malaikat tidak meninggalkan Maria. Karena memang ketika malaikat menawarkan, di situ memang seperti ada kebimbangan di dalam diri Maria. Tetapi setelah Maria ini diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus, nah kita lihat sini, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. So itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ketika kita sedang ragu dan bimbang, Tuhan menguatkan kita lewat Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang meyakinkan kita dan memberikan kita kuasa yang tidak terbatas. Itu hebatnya kuasa Roh Kudus. Ya, gunung-gunung saja dapat diratakan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, banyak kebimbangan, banyak keraguan dalam akhir-akhir ini. Kita sekarang harus banyak minta tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus ini sangat penting untuk memimpin gereja Tuhan. Dan inilah satu-satunya yang memimpin gereja Tuhan, gerakan Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus adalah gereja yang mati. Kita tanpa Roh Kudus seperti kita tanpa kehidupan. Roh Kudus ini mutlak diperlukan bagi kita anak-anak Tuhan. Ya, akan memberikan kuasa yang tidak terbatas bagi kita yang taat kepadanya. Ya, kita lanjutkan di Lukas 1 ayat yang 38. Nah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. ya, setelah diurapi dengan Roh Kudus, Maria akhirnya mengerti kehendak Tuhan. Artinya Maria bisa menjadi hamba Tuhan. Terus, jadilah padaku menurut perkataan iya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Terus, lalu malaikat itu meninggalkan dia. ya, artinya di sini artinya di sini meninggalkan itu bukan artinya kita ditinggalkan. Ya, tapi memang disitulah saat Roh Kudus
hadir dalam rahim Maria. Firman itu ada dalam rahim Maria. Nah, jadi yang pertama, kalau kita lihat tadi, bagaimana kita supaya mengandung firman Tuhan atau mengandung benih ilahi, itu orang yang pertama harus mendapat kasih karunia Tuhan. Yang kedua, di sini ketika sudah diberi Roh Kudus, akhirnya Maria bisa berserah dan taat kepada Tuhan. Kalau Maria ini kita lihat suatu gambaran dari mempelai. Apa roh dari roh mempelai ini? Apa roh dari seorang mempelai ini? Atau seseorang yang mengandung itu roh lemah lembut dan tentram. Banyak berdiam diri. Ketika Maria diperhadapkan dengan masalah hampir bercerai, siapa yang membela Maria? Ya, yang membela Maria Tuhan sendiri. Maria tidak mengucapkan sesuatu hal kepada Yusuf. Ketika dilihat oleh Yusuf, wah, calon istri saya sudah seperti mengandung, berbadan dua. Nah, di sini Maria tidak menjelaskan sedikit pun. Dia berdiam diri. Kalau ada masalah, itulah banyak-banyak kita, ya, dalam banyak masalah dalam kehidupan kita. Sekarang kita diberi teladan dari Maria supaya kita itu banyak berdiam diri. Biar Tuhan yang membela. Kita lihat ketika Maria diperhadapkan dengan masalah hampir diceraikan oleh Yusuf, Tuhan benar-benar membela Maria. Sampai Tuhan itu datang kepada Yusuf. Apa yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Lemah lembut, roh lemah lembut dan tentram. Banyak berdiam diri. Ya, banyak akhir-akhir ini mengeluh dan merang. Ya, gereja Tuhan akhir-akhir ini banyak mengeluh dan mengerang, itu artinya hidup dalam penyembahan. Ya, kalau kita banyak berdiam diri, Tuhan yang membela. Tapi kalau kita banyak membela diri, Tuhan berdiam diri. Mana yang lebih baik? Mau dibela Tuhan? Amin. Banyak berdiam diri. Artinya banyak berdiam itu banyak koreksi diri, banyak berdoa kepada Tuhan. Banyak berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau sudah berserah dan taat ini memang banyak sekali resikonya. Ketika Maria mau mengandung, ya, dan mengandung, hukumannya kalau orang Israel kalau ketahuan berzina, itu hukumannya hukuman mati, dirajam. Dirajam. Tapi karena Tuhan tahu bahwa benih dari kandungan Maria itu harus dari silsilah keluarga Daud, dari Yusuf. Tuhan kalau sudah berencana, kalau Tuhan sudah berencana, tidak bisa digagalkan oleh manusia apapun. Walaupun Yusuf ini seperti orang yang tulus. Yusuf ini seperti orang-orang yang tulus. Dan tulus saja belum cukup. Kalau mau kita datang, kalau mau kita sungguh-sungguh. Tulus tanpa Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang takut akan manusia. Ya. Banyak orang itu sekarang takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan.
Ya, tapi kalau kita mau benar-benar disertai oleh Tuhan, mau dalam pilihan Tuhan, kita harus menghargai kasih karunia Tuhan. Orang yang menghargai kasih karunia Tuhan, dia bisa setia dan taat, dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan kalau taat ini, kita pun harus menanggung apapun resikonya. Tetapi yang paling penting, kita kalau sudah berdiam diri, Tuhanlah yang beserta, membela kita, menguatkan kita. Terutama pada saat lemah, mintalah Roh Kudus. Pada saat bimbang, mintalah kekuatan dari Roh Kudus. Ya, dan kita lihat ayat yang terakhir saja. Ayat yang terakhir saja. Di ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya, kalau kita mau taat kepada Tuhan, seperti Maria berserah dan taat. Banyak berdiam diri pada akhir-akhir ini. Banyak koreksi diri artinya. Banyak berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mau taat seperti Maria, dia menerima kuasa untuk menghapus segala apapun yang mustahil dalam kehidupannya. Tuhan yang bela kita. Tuhan yang menyertai kita pada akhir-akhir zaman ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Ya, saya serahkan pada Bapak Gembala. Kita nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan memilih orang-orang yang dikasihinya. Tuhan memberikan kepadanya kekuatan. Kalau firman itu sudah ada dalam hidupnya, firman itu akan menyertai kehidupannya. Saya undang Bapak Gembala. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Pelayan kerja mesti bisa tampil. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bubuhkan berkat-Mu dari sorga kepada perjamuan suci, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi adalah wujud dari korban Kristus. Itulah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalamnya ada kekuatan, memberi kekuatan kepada yang lemah.
dan juga memberikan kepada kami kesembuhan ketika kami sakit, pengharapan bagi yang berputus asa, membuka pintu-pintu bagi kami Tuhan. Kami siap menerima korban-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan, nanti dibagikan. Jangan dimakan dulu, nanti kita sama-sama makan dan hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Wanita sajakur, lembut. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan kalau ada yang belum kebagian bisa angkat tangan. Kalau tidak ada lagi, kita bangkit berdiri. Lembut sekali setengah suara bagi Tuhan. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Amin. Diangkat. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagiku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita, baik perkataan dan perbuatan kita. Setelah kita mohon ampun, kita mau makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin inilah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Sejenak kita angkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Kami menyembah padamu dan bersyukur buat firman yang kami dengar Tuhan. Buat firman yang hidup dan berkuasa. Buat firman yang sudah memuaskan kami. Memberikan kami kemenangan Tuhan. Ketika kami datang beribadah, duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan. Kami dibela oleh Tuhan, mendapat pembelaan dari Tuhan. Terutama ketika kami berdiam diri. Kami berdiam diri menyerahkan semua pergumulan kami, persoalan kami kepada Tuhan. Kami menyerah sepenuh, mengangkat tangan kami kepadamu. Pasti Tuhan membela kami, menyembuhkan kami, menolong kami, menjawab doa-doa kami. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini dan akan datang. Mujizat masih ada bagi orang percaya, terutama ketika kami beribadah. Doa-doa dan permohonan kami sampaikan padamu Tuhan. Tuhanlah penjawab doa yang sempurna dan memberi yang terbaik kepada kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan batin yang luka. Begitu juga yang mengalami kesulitan, kesusahan hidup. Tolong mereka Tuhan. Bukakan pintu, bukakan jalan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk. Kita angkat puji-pujian. Kita jalankan persembahan kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan nyanyian Allah itu baik. Ya. Allah itu baik, sungguh baik.
Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara dan kehadiran saudara ya. Tentu Tuhan memberkati kita sekalian oleh tampilan laporan keuangan ya, laporan keuangan persembahan ya. Udah? Ya, laporan keuangan. Jadi selalu ada pertanggungjawaban ya. Terima kasih buat kehadiran saudara. Kegiatan kita seperti biasa Selasa kita doa, enggak puasa kan? Ya, baru Selasa kemarin puasa 2 minggu sekali. Kemudian hari Rabu pendalaman Alkitab, kitab Wahyu ya, pasal 6. Pasal 6 ya. Ada orang bilang Wahyu pasal 6 kuda putih ini itu ya, tapi di dalam penjelasan nanti kita akan dapat ya, ada kuda putih, merah, hijau, kuning dan ada 4 kuda ya. Nanti hari Sabtu ibadah remaja muda secara online, anak sekolah minggu masih juga secara online. Kemudian minggu kita kumpul kembali 10.30 ya. Oh ya, Natal minggu di sini jam ya jam 4 dibuat ya. Jadi yang benar tuh Natal ya. Jadi udah bulan Desember kita Natalan secara sederhana ya. Betul ini Natal ya? Sudah bulan Natal, ya. Kalau anak-anak kecil sekolah minggu ya, anak-anak kecilnya sekolah minggu di sini jam 10:30. Oh 10:30. Anak-anak jam berapa? 10:30. Natal itu maksudnya? Oh sekolah minggu ya, minggu ya. Jadi minggu 10:30 sekolah minggu ya. Kemudian sorenya Natal umum ya. Nggak ada ibadah pagi ya, maksudnya jam 10.30 nggak ada ya. Nah nggak ada ya, jadi minggu depan kita Natal ya, dibawa teman ya supaya mengerti firman Tuhan ya. Apalagi tambahan kita doakan ibu jadi anak ibu yang yang baru dipanggil pulang ke rumah Bapak ya, karena memang sudah lama sakit. Jadi kami gembala atas nama jemaat ya, Jemaat Firdaus mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada Oma, kepada keluarga yang ditinggal ya. Mungkin itulah yang terbaik ya. Tuhan memberi kekuatan dan sudah dimakamkan ya. Ya kita sudah berikan juga tanda ucapan turut berduka cita ya. Ya Maya ya, maju terus dalam Tuhan ya. Ya. Yang belum dibaptis boleh ada nanti diadakan penataran minimal 6 kali supaya mengerti apa namanya baptisan ya, dibaptis dalam nama siapa ya, maksud baptisan aja orang belum tahu ya, apa maksud baptisannya ya. Jadi harus ngerti, nanti udah dibaptis ya, oh jadi
mengerti dasar-dasar kekristenan, ya. Karena dalam tabernak itu baptisan itu nih, percaya, tobat, dibaptis, kolam basuhan, ya. Nah, udah ngerti nanti, nah dasarnya akan kuat, ya. Ada yang mau dibaptis di sini? Angkat tangan. Yang belum dibaptis, tapi mau dibaptis? Ada? Nggak usah malu. Dari Cimindi juga ada, ya. Nah, Tuhan berkati. Nanti digabung penatarannya, nah, dibaptisnya di sini ada kolam baptisan, ya. Nah, Tuhan berkati, ya. Kita bangkit berdiri. Mari kita dalam doa. Kalau masih ada yang masih diragukan, perlu dibawa dalam doa kembali. Mari angkat tanganmu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir ini dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, dimanapun mereka berada. Lawaklah mereka, jangkaulah oleh tanganmu. Itulah firman dan rohmu. Kalau engkau berfirman, semua jadi. Kalau engkau memberi perintah, semua ada. Tidak ada kegagalan di dalam firman-Mu. Firman-Mu selalu berhasil menolong kami. Yang Tuhan minta pada kami adalah percaya sungguh-sungguh. Tolong mereka Tuhan yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup bukakan jalan bagi mereka, yang dalam keadaan kekacauan tetapkan hati mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Bapak, buat doa-doa yang kau dengarkan. Dan tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, CRW, Lurah, Camat, Muspika, berkati Tuhan. Bapak Gubernur kami, Pak Ridwan Kamil dengan Pak UU, berkati. Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Pak Maruf Amin wakilnya, berkati. TNI Polri berkati, MPR DPR berkati, DPRD tingkat 1 tingkat 2 berkati semua stakeholder di negara ini, pengambil keputusan. Biarlah bersama Tuhan mereka mengambil keputusan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.